Pernah.
tentang berpikir komputasional. Sudah siap? Oke. Apa itu berpikir komputasional? Berpikir komputasional adalah cara berpikir seperti komputer, tapi bukan berarti kita berubah menjadi mesin. Maksudnya, kita belajar menyelesaikan masalah dengan langkah-langkah yang rapi, teratur, dan logis. Contohnya, saat kamu menyusun balok Lego, kamu tidak asal tempel, namun pastikan dulu bentuk yang ingin dibuat, lalu menyusun bagiannya satu persatu. Nah, itu salah satu contoh berpikir komputasional. Sudah ngerti anak-anak? Baik, kita lanjut ya. Langkah-langkah berpikir komputasional. Yang pertama yaitu dekomposisi, memecahkan masalah. Memecahkan masalah besar menjadi bagian-bagian kecil. Lalu yang kedua, pattern recognition atau mengenali pola, melihat kesamaan atau pola dalam sebuah masalah. Yang ketiga, abstraction, mencari hal penting atau abstraksi, mengabaikan hal yang tidak penting dan fokus pada hal penting. Dan yang keempat, algoritma atau algoritma, yaitu langkah-langkah, menyusun langkah-langkah berurutan untuk menyelesaikan masalah. Oke, kita simak yuk contohnya. Nah, ini salah satu contohnya, yaitu contoh membuat es krim banana split. Yuk kita simak penjelasannya lebih lanjut yuk. Yang pertama, dekomposisi. Dekomposisi yang dimaksud adalah memecahkan persoalan besar menjadi persoalan yang lebih kecil, sehingga lebih mudah untuk diselesaikan. Dalam hal membuat banana split, kita perlu mendekomposisikan apa saja yang dibutuhkan untuk membuatnya. Misalnya di sini adalah pisang yang diletakkan di bawah es krim kocok dan cherry di atas krim kocok. Kita lanjut ya. Yang kedua yaitu pengenalan pola. Pengenalan pola sesuai dengan namanya, mencari kesamaan pola dari persoalan yang ada. Untuk membuat banana split, kita bisa melihat ada beberapa rasa es krim, tetapi selalu ada kesamaan, krim kocok dan buah di atasnya, yang biasanya berupa buah cherry. Bentuk inilah yang menjadi pola dalam banana split. Yang ketiga yaitu abstraksi. Abstraksi yang dimaksud adalah fokus pada hal penting dan mengabaikan yang tidak relevan untuk mencari satu solusi umum untuk berbagai persoalan. Untuk contoh gambar ini, abstraksi dari banana split tentu saja pada es krimnya. Tapi kalau tidak ada pisang, apakah dia akan disebut sebagai banana split? Mungkin tidak. Tetapi kalau tidak ada es krimnya, tidak akan ada bentuk banana split juga, karena kita mengenal banana split ini sebagai sebuah nama di bentuk es krim. Yang keempat, algoritma. Algoritma yaitu tahapan atau aturan yang dilakukan untuk menyelesaikan solusi. Tentunya karena biasanya banana split itu diletakkan dalam mangkok, maka urutannya adalah apa yang diletakkan terlebih dahulu. Apakah kita bisa meletakkan cherry dulu? Tentu tidak. Harus ada urutan bahwa pisang diletakkan di atas mangkok, lalu es krim di atas pisang, selanjutnya krim kocok dan buah cherry yang paling atas. Nah, semoga video ini bisa membantu ya. Kita tadi bisa berpikir bagaimana itu berpikir komputasional. Oke, nanti kalian bisa menyimak ya video tentang berpikir komputasional. Nah, dari tayangan video tadi, apa itu berpikir komputasional? Berpikir seperti komputer. Ayo angkat tangan. Ayo, Rizka. Ya, apa berpikir komputasional, Rizka? Cara berpikir seperti komputer. Cara berpikir seperti komputer. Ya, tapi bukan berarti kita menjadi mesin.
dan juga pentingnya berpikir komputasional ini manfaatnya juga ada. Oke, sekarang kita akan ice breaking dulu. Ice breaking tentang langkah-langkah berpikir komputasional. Bunika beri contohnya dulu ya. Langkah-langkah berpikir komputasional, tepuk 2 kali, 3 kali. DPAA, dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, algoritma. Bisa? Nanti Bunika yang bilang langkah-langkah berpikir komputasional. Lalu kalian berikutnya menjawab dan seterusnya. Sudah siap? Berdiri dulu, ayo berdiri dulu. Langkah-langkah berpikir komputasional. Yeay, sekali lagi. Yang terakhir nanti kalian tambahin do, re, gini ya. Oke, sekali lagi. Langkah-langkah berpikir komputasional. Boleh. Bisa ya? Nah, dengan adanya seperti ini nanti kalian bisa mengingat tapi mudah. Oke, sekarang boleh duduk kembali. Sekarang kita supaya lebih seru ini ada games. Games tentang pengenalan pola. Coba nanti perhatikan ya ini ya. Gamesnya. Games tentang pengenalan pola. Ya. Nah. Oke. Nah, perhatikan ya, ini ada game pengenalan pola. Nah, pengenalan pola itu langkah keberapa tadi? 2. Langkah kedua, pinter. Oke, sudah siap? Sudah. Baik, kalau sudah siap, perhatikan games berikut ini. Ya, nanti kalian coba jawab. Nah, di situ ada tanda tanya. Kira-kira gambar yang diisi di tanda tanya itu apa ya? Pola yang mana ya? Lingkaran. Oke, siapa yang berani maju ke depan? Menjawab. Kalau nggak ada yang mau berani, Bunika tunjuk. Siapa yang berani? Ayo. Din. Ayo. Yeay, go! Berikutnya. Nah, polanya diperhatikan. Supaya mobil bisa berjalan, yang kosong itu harus terisi. Siapa yang berani maju ke depan? Kalau nggak ada yang berani maju ke depan, Bunika tunjuk. Oke, Revan. Ayo coba. Oke, Revan ya. Oke, berikutnya. Betul jawabannya Revan. Berikutnya. Yuk, disimak lagi polanya. Disimak lagi yuk polanya. Siapa yang berani maju ke depan? Ayo. Mudah sekali bukan? Ayo. Siapa yang berani maju ke depan? Kalau nggak ada yang berani Bunika tunjuk. Oke, Nando, silakan maju ke depan. Kalian simak jawaban teman kalian sudah betul apa belum? Ya, lepas.
silakan LKPD untuk kelompok 1, lalu LKPD untuk kelompok 2. Isi dulu identitasnya, ya. Tuangkan bumbu ke dalam piring. Masukkan mie yang matang ke dalam piring yang sudah dididih. Aduk sampai rata dan siap disajikan. Oke, kelompok 1 ini memilih membuat mie goreng instan. Ya, mie goreng instan ya. Langkah-langkahnya menyiapkan piringnya, ambil panci, lalu panci dituangkan air, lalu direbus airnya, masukkan mie ke dalam panci, tuangkan bumbu ke dalam piring, masukkan mie yang matang ke dalam piring yang sudah dibumbui, aduk sampai rata, siap disajikan. Bagaimana kelompok 2, setuju? Setuju? Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan ditempelkan ke depan. Nah, tempelkan ke depan jawabannya, Rizka. Jawaban kelompok 1 ditempelkan. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Terima kasih. Berikutnya kelompok 2. Silakan maju ke depan. Kelompok 1 sekarang latihan yang menyimak nih. Di sini. Dibaca yang keras. Dari Chan. Menyiapkan alat makan bahan seperti contoh alat memasak dan bumbu. Bumbu dihaluskan lalu meletakkan telur dengan bumbunya. Menaruh nasi goreng sampai matang. Menyiapkan makan lalu menyajikannya ke piring. Oke, kelompok 2 ini memilih algoritmanya membuat nasi goreng. Bagaimana kelompok 1? Setuju? Jawabannya benar? Benar? Oke, kalau benar, tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan ditempelkan jawabannya ke depan. Ditempelkan ke bawah. Oke,
Oke, kalian